Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Hari ini kita akan menyimak video tentang COVID ya, COVID-19 yang hari ini masih heboh di antara di masyarakat hari ini ya, masih menjadi perbincangan, masih menjadi kekhawatiran di semua orang, sehingga kita perlu diskusikan tentang COVID-19 ya. Nanti kita akan diskusi tentang apa itu virus, kemudian bagaimana epidemiologinya, kemudian transmisinya seperti apa, kemudian bagaimana cara mencegahannya. Ini beberapa yang nanti akan kita diskusikan, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ini kita bisa mendiskusikan dengan baik ya. Kita lihat dari penyakitnya, ketika kita melihat virus COVID-19, itu penyakit apa sih sebenarnya ini? Virusnya kita lihat dulu, ini adalah virus SARS-CoV-2 ya. Kenapa ada duanya? Ini adalah generasi kedua, generasi berikutnya dari ada kemiripan dengan SARS-CoV yang dulu pernah menyebar di tahun 2002. Ini ada kemiripan, kemudian ini ada yang kedua menjadi SARS-CoV-2 ini tahun 2019 ditemukannya. Kemudian ada juga yang sebenarnya mirip-mirip dengan ini adalah MERS ya, di tahun 2012. Ini ada yang namanya MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome. Nah, ini ketiga virus ini ada kemiripan-kemiripan, cuman yang ini lebih dekat kepada yang 2002, sehingga ini disebut sebagai SARS-CoV-2. Kemudian munculnya di tahun 2019. Disease-nya atau penyakitnya ini yang namanya coronavirus disease, coronavirus disease 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19. Ini COVID-19. Jadi virusnya namanya SARS-CoV, penyakitnya adalah virus coronavirus disease. Kalau kemudian orangnya yang kena SARS-CoV ini, terjangkiti SARS-CoV ini tidak menyebabkan disease, menyebabkan penyakit, atau yang sering disebut dengan OTG, maka dia tidak sampai ke disease ini. Jadi ini beda dengan OTG ya. Kalau OTG ini dia tidak mengalami disease-nya, tidak mengalami penyakitnya, dia hanya terjangkit virusnya saja. Sifatnya ini adalah self-limiting disease ya. Self-limiting disease, atau dia bisa sembuh sendiri tergantung kekebalan tubuh yang ada pada orang yang diserang tersebut ya. Jadi dia kalau orangnya ini kuat, orangnya ini kekebalan tubuhnya bagus, dia akan mati dan orangnya akan sembuh sendiri. Tapi kalau orangnya nggak kuat ya, virusnya yang akan menyerang, akan mengalahkan manusia itu. Ini tentang COVID ya. Kemudian kita lihat tentang sebenarnya apa sih ini COVID ini, virus SARS-CoV ini ya. Ada, kalau dari silsilah virus ini, coronavirus itu sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Cuman itu banyak ada di kelelawar ya. Kemudian virus-virus corona yang ada di kelelawar ini ada kemungkinan ada yang mencurigai ini adalah bermutasi menjadi dia menyerang kepada manusia. Dulunya dia tidak bisa menyerang manusia, tapi kemudian karena dia bermutasi bisa menyerang ke manusia. Apa yang menjadi bahan pertimbangan adanya teori ini? Jadi ada kemiripan antara SARS-CoV yang ada di kelelawar sama yang di manusia, itu ada kemiripan sekitar 90,2%. Ada kemiripannya, jadi mirip-mirip ya. Kayak
ada manusia dan kera itu ada kemiripan beberapa hal. Akhirnya dikatakan manusia itu berasal dari kera. Walaupun itu tidak terbukti ya. Tapi ini juga begitu juga. Kita nggak tahu yang pastinya seperti apa, apakah ini ada sendiri, yang ini ada sendiri, atau ini memang benar-benar dari sini bermutasi kepada sini. Ada teori lagi yang menyebutkan bahwa ini ada tidak langsung ke manusia. Virus ini masuk dulu ke binatang yang lain. Nah, dulu ada ceritanya ada penggolin, ada terenggiling yang banyak yang meninggal, banyak mati itu ada virus SARS, coronavirusnya. Itu juga dicurigai ini berasal dari kelelawar, dari bat, kemudian inilah kemudian yang menyerang ke manusia. Ini namanya intermediate host. Intermediate host. Tapi secara jelas tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan apakah ini juga berdiri sendiri, ini sendiri, atau memang ada korelasi semacam ini. Tidak ada yang 100% bisa tahu ya. Manusia hanya berteori-teori begitu. Ini tentang COVID ya, virusnya, disease, kemudian bagaimana virus ini sebenarnya. Dan kita beralih ke epidemiologinya. Epidemiologinya adalah yang pertama tentang gejalanya. Gejalanya apa? Yang dari disease-nya ini, dari COVID ini, orang yang terkena COVID ini, kalau dia muncul gejala, dari data di Indonesia ini menyebutkan yang paling banyak adalah batuk ya. Batuk-batuk. Kemudian yang berikutnya ada riwayat demam. Riwayat demam, jadi beberapa hari yang lalu demam atau dia memiliki riwayat demam dalam beberapa hari sebelumnya. Dan ada lagi yang demam ya. Ini ada riwayat demam sendiri, ini ada demam sendiri. Kemudian ada yang flu, ada macam-macam. Ada yang terakhir ini ada diare. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan apa sih kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita untuk mendeteksi kita ini sebenarnya sakit COVID apa enggak, kita ini terjangkit COVID apa tidak, kita tidak bisa mendefinisikan secara jelas ya. Apakah mesti batuk-batuk? Tidak mesti. Apakah kemudian mesti demam? Tidak mesti. Ini karena buktinya di sini ada yang diare juga. Ada yang diare juga ya. Jadi tidak batuk, tidak demam, tidak flu, tapi ternyata diare setelah diperiksa bisa ada virus coronanya, ada SARS-nya di dalam sana. Ini tentang gejala-gejalanya ya, gejalanya. Kemudian kita coba lihat komorbiditasnya. Di data kita ambil data yang dari Indonesia juga. Ini yang paling banyak komorbiditasnya. Jadi ada penyakit yang menyertai orang yang sakit COVID ini. Orang yang COVID ini, penyakit yang menyertainya yang paling banyak di Indonesia adalah hipertensi. Hipertensi. Ini data saya ambil dari webnya COVID-19 ya. Kemudian berikutnya setelah hipertensi apalagi? Diabetes mellitus. Pasien DM. Jadi yang banyak pasien COVID ini banyak yang dengan hipertensi, ada yang banyak dengan diabetes mellitus. Kemudian ada yang ini sakit jantung ya. Jantung. Kemudian yang keempat ada penyakit paru ya. Penyakit paru yang kronis ini ya.
ada PPOK, ada asma. Ini beberapa bisa banyak yang kemudian sakit COVID ini pada pasien-pasien yang memiliki penyakit paru ini. Kemudian ada banyak lagi yang di sini ya. Yang paling sedikit ini adalah penyakit gangguan fungsi imun ya. Gangguan fungsi imun. Ini ada di paling bawah. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang menyertai komorbiditas dari pasien COVID ini, pasien-pasien hipertensi, DM, jantung, penyakit paru kronis, kemudian banyak lagi, sampai yang terakhir ini gangguan sistem imun ini ada. Ini penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, berbeda dengan yang ada di data dari Cina itu, yang paling banyak adalah penyakit jantung. Ini menduduki komorbiditas paling banyak. Kemudian DM dan hipertensi juga ini di bawahnya jantung ini. Saya datanya pastinya kurang saya begitu melihatnya. Kemudian kita lihat yang data usia ya. Ini usia anak, ini dewasa, ini lansia. Angka kejadiannya anak itu tidak begitu banyak. Kemudian angka kematiannya juga sangat sedikit. Angka sembuhnya banyak. Kemudian untuk yang dewasa ini kejadiannya sangat banyak karena mobilitasnya orang dewasa itu sangat tinggi sehingga angka kejadiannya sangat tinggi. Tapi dia dirawatnya juga banyak, kemudian sembuhnya juga banyak. Banyak yang sembuh. Yang meninggal tidak banyak, Tapi lansia ini angka kejadiannya tidak sebanyak yang dewasa, ini. Cuman ini angka kematiannya tinggi. Angka kematiannya mati yang atas ya. Angka kematiannya tinggi, ini meninggal. Ini yang sembuh. Jadi angka kematiannya lebih tinggi untuk yang usia lansia ini. Yang dewasa ini angka kematiannya tidak begitu tinggi. Yang anak-anak sangat sedikit sekali kematiannya. Ini. Angka kejadian sakitnya pun untuk anak-anak tidak begitu banyak. Jadi ini angka-angkanya ya. Jadi faktor-faktor yang usia-usia lansia ini, risiko untuk dia menjadi parah, menjadi kemudian sakit, menjadi fatal, menjadi meninggal, itu lebih tinggi pada usia lansia. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang dewasa juga ada juga yang meninggal. Yang anak-anak juga ada, cuman angkanya ini sangat sedikit, yang ini sangat banyak yang meninggal. Jadi fatalitasnya lebih tinggi di usia-usia lansia. Ya. Ini gambarannya semacam ini, kondisi COVID itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana cara penularan. Ya. Ada pada awalnya sebenarnya yang pertama satu, kemudian ini berefek kepada yang kedua, yang kemudian berefek, ada juga efek yang menyebabkan yang ketiga. Yang pertama adalah droplet. Ya. Droplet itu adalah percikan. Ya. Ketika dia ada orang ini ngomong, dia mercik semacam ini. Ini orang ini ngomong, maka percikannya, saya ngomong ini percikannya bisa sampai 1 meter, bisa sampai 1,5 meter, kadang bisa sampai 2 meter. Kalau percikannya kita ngomongnya agak keras ya, bersin kemudian ngomong yang keras, itu bisa percikannya sangat jauh. Ya. Jadi percikannya bisa langsung terus ke depan, bisa kemudian turun ke bawah. Ya. Kalau partikel yang besar dia akan turun ke bawah, jatuh ke bawah. Ini cara penularan yang paling besar ya. Jadi ini kalau saya ngomong semacam ini kemudian ada orang yang dekat dengan saya mungkin 0,5 meter, 1 meter, ada kemungkinan dia akan kena percikan yang saya keluarkan. Nah, kemana arah percikannya ini yang bisa masuk? Ya. Resikonya adalah ke mata.
ke mata, ya. Kemudian masuk ke hidung, bisa lewat mulut. Ya. Jadi ini ya, membran mukosa ya. Ini. Jadi droplet ini keluar dari hidung, dari mulut ketika kita sedang berbicara. Kemudian dia langsung masuk ke mata, ke hidung, ke mulut, atau yang disebut membran mukosa, ke mukosa tubuh ya, kayak gini. Ini cara droplet ya, droplet. Bagaimana untuk mencegah semacam ini? Maka kita butuh yang namanya masker. Kemudian kacamata atau face shield. Ini ya. Masker untuk melindungi hidung dan mulut kita, kacamata untuk melindungi mata, atau face shield untuk melindungi seluruh permukaan dari mata sampai ke hidung sampai mulut. Ya. Ini bisa. Ya. Ini. Jadi kalau orang ini pakai masker, di sini pakai masker, di sini pakai kacamata, atau pakai face shield, maka percikan ini akan nempel di sini, tidak kehirup, tidak masuk ke sana, tidak masuk ke mulut ini. Nah, sekarang rekomendasinya adalah semua orang harus pakai masker. Kalau ini dia pakai masker, ini ya, maka droplet ini akan sangat minimal, sangat dikurangi sekali. Ya. Dan dia pakai kacamata ini untuk melindungi dirinya ya. Nah, atau dia pakai face shield, segini. Maka dia ngomong ini percikannya tidak sampai ke sini, sangat minimal, tidak banyak. Makanya kedua-duanya kalau ini pakai masker, pakai face shield, ini pakai masker, pakai face shield, maka risikonya sangat rendah. Risikonya sangat kecil sekali ya. Risiko sangat kecil. Tapi kalau ini nggak pakai, maka risikonya sangat tinggi. Risiko paling tinggi adalah ini nggak pakai. Ya. Kemudian risiko itu berkurang kalau ini nggak pakai, orang yang ngomong ini nggak pakai, orang ini pakai masker, maka risikonya lebih rendah daripada yang tadi, tapi masih tinggi juga. Lebih rendah lagi kalau dia yang ngomong ini pakai masker, ini nggak pakai masker, itu risikonya lebih rendah daripada dia pakai masker, ini enggak. Maka ini orang ngomong ini harus pakai masker. Yang ini risikonya lebih rendah. Risiko yang paling rendah adalah ini pakai masker, ini pakai masker. Maka risikonya sangat rendah sekali. Walaupun risiko sangat rendah itu bukan tidak berisiko. Kita katakan berisiko yang rendah itu bukan tidak berisiko, tetap berisiko. Tapi risiko itu bisa ditekan, diminimalkan. Ini tentang droplet, tentang droplet. Kemudian bisa dia menular dengan kontak. Ya. Dengan kontak bagaimana? Kontak ini kalau ada droplet semacam ini, nempel di tangan, nempel di sini. Kemudian tangan ini mengucek-ucek mata, atau mengucek-ucek hidung, atau mulut, maka ini kuman-kuman ini akan nempel ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ini dia bersin ini pakai tangan ini. Bersin pakai tangan gini. Atau dia nutup gini. Ini kemudian ada virus yang nempel di sini, nempel di tangan ini. Kemudian dia bersalaman dengan orang. Kemudian tangan ini ke sana. Ya. Itu bisa, kontak bisa semacam itu. Makanya kalau batuk, bersin, rekomendasinya bukan pakai ini, pakainya ini. Biar tangan ini tetap bersih.
Yang kotor yang ini saja. Ini kan jarang kontak-kontak dengan orang semacam ini. Nih ya. Ini, jadi etika batuk perlu diterapkan ya. Etika batuk. Biar tidak terjadi semacam ini ya. Kemudian bisa juga ini menempel di permukaan ini. Menempel di permukaan meja atau ini HP misalkan ya. Menempel di HP ini, kemudian HP dipinjamkan orang atau orang lain pegang meja yang tadi sudah kena ada virusnya ada di sini. Kemudian prosesnya sama semacam ini. Ini ya, dari meja dipegang oleh tangan, kemudian kucek-kucek mata ini. Maka berikutnya adalah jangan pegang mata, hidung, mulut dengan tangan yang kotor. Cuci tangan dulu sebelum kucek-kucek mata. Ini. Etika batuk, jangan pegang-pegang mata, hidung, mulut ini. Ini protokol-protokolnya ya. Ini merupakan protokol kesehatannya. Kemudian kalau kita kontak dengan orang lain atau kontak dengan meja, kontak dengan HP yang kita tidak yakin kebersihannya, atau kita mau mengucek-ucek mata ada ini, maka ini harus cuci tangan dulu. Cuci tangan. Ya. Ini protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Ya. Etika batuk diterapkan, cuci tangan, kemudian jangan pegang-pegang mata, mulut, hidung. Ini ya. Hindari minimalkan kontak ya. Kontak dengan orang lain diminimalkan dulu ya. Kontak langsung hindari. Hindarilah kontak langsung ya. Jadi ini protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan. Nah, untuk mencegah adanya transmisi kontak ini, kalau petugas kesehatan yang tidak mungkin untuk bisa menghindari kontak, ya, tidak mungkin bisa menghindari kontak, maka dia untuk mencegahnya ini, maka dia pakai gaun. Dan sarung tangan. Kepada pasien, petugas-petugas kesehatan itu pakai gaun, pakai sarung tangan. Maka teman-teman pasien jangan tersinggung kalau petugasnya pakai gaun, pakai sarung tangan ya. Ini level 2-nya petugas kesehatan. Yang ini level 1. Ini level 2. Maksudnya ini tambah ini jadi level 2. Ini tentang transmisi kontak ya. Ini dropletnya, yang ini kontaknya. Yang ketiga adalah transmisi airborne. Bagaimana kondisi transmisi airborne ini bisa terjadi? Tadi sudah dropletnya ngomongnya ini bisa kena, kemudian dia jatuh ke bawah. Ya. Jadi dia tidak terbang, ketika dia ngomong ini tidak terbang ke atas gini enggak, tapi dia mesti jatuh ke bawah. Karena partikel-partikel droplet ini bercampur dengan air dan air itu sifatnya turun ke bawah. Tapi ternyata bisa menjadi airborne. Bagaimana bisa menjadi airborne? Ketika droplet ini tadi jatuh ke tanah atau nempel di ini, nempel di meja. Kemudian ini terjadi penguapan. Saya gambar di sini aja lah ya. Ini ada
kemudian dia menguap, ini mengering, jadi kering, kemudian menguap, evaporasi. Evaporasi, maka virusnya akan terbang. Dan dia bisa bertahan selama 3 jam. Di udara. Dia mampu bertahan selama 3 jam di udara bebas. Nah, kalau ini terjadi di luar, di udara bebas, maka ini akan terdelusi, akan hilang. Jadi kalau teman-teman ada asap kendaraan di jalan raya, Anda di belakangnya, itu di dalam jarak yang dekat Anda akan kena asap itu. Tapi misalkan pada jarak 100 meter, ini mengeluarkan asap, kita masih 100 meter. Kita mendekat ke sana, ini sudah pergi ke sana, sudah nggak ada bau lagi. Itu namanya terdelusi, ya, hilang. Sama, ini hilang juga. Ini hilang juga. Hilang terdelusi. Hilang terdelusi. Tapi apa yang terjadi ketika kondisi ini dia bisa bertahan 3 jam ini, dia berada di dalam ruangan. Ini ruangan ya. Ini ruangan, ini pintunya ditutup. Ini AC. Ini jendela juga ditutup. Nah, ini mengeluarkan COVID, ya. Dia ngomong semacam ini partikelnya pada turun ini. Kemudian dia terevaporasi, naik lagi, maka dia memenuhi ruangan ini. Apa yang terjadi pada orang ini? Dia ada kemungkinan ini bisa bertahan selama 3 jam. Dia ada kemungkinan ini akan masuk, dia akan terhirup. Terhirup oleh orang yang lain. Airborne semacam ini kejadiannya. Maka bagus untuk ventilasi ruangan, jendela ini harus dibuka. Tidak boleh ditutup. Pintu ini dibuka saja. Ya. Kalau pintu ini dibuka, jendela ini dibuka, maka akan ada sirkulasi dari udara dari luar sana. Masuk ke jendela ini, masuk. Kemudian bisa keluar lagi lewat pintu. Ini yang namanya sirkulasi ventilasi. Udaranya masuk lewat jendela, keluar lewat pintu. Atau udara masuk lewat pintu, keluar lewat jendela. Ventilasinya bagus. Nanti di sini ada virus ini, berada di dalam ini, dia akan ikut terdorong, dia akan keluar lewat pintu ke sana. Akan terdelusi di luar. Yang ini juga, atau kalau ini balik ke sana, akan terdelusi di luar sana. Jadi ventilasi penting sekali ya. Ventilasi. Bagaimana dengan AC ya? Kalau kita ini ditutup kemudian ada AC, maka udara ini hanya berputar saja di dalam ini, hanya masuk ke AC kemudian didinginkan dan dikeluarkan lagi. Tidak disaring. AC ini tujuannya bukan untuk nyaring tapi hanya untuk mendinginkan. AC yang di Indonesia ini hanya untuk mendinginkan. Kalau ada kemudian ada iklan yang AC ini bisa menyaring ya, bisa menyaring partikel-partikel kemudian dikeluarkan lagi dalam kondisi bersih, itu mungkin bisa ya. Cuman udara yang tidak bertukar dengan udara yang luar, maka kondisinya pasti tidak akan baik ya, tidak sebaik kalau dari luar masuk kemudian yang dari dalam keluar lagi semacam itu. Ya. Ini ventilasi penting sekali. Jadi teman-teman kadang kita sering melihat berita itu kenapa di Jakarta itu ada klaster perkantoran kemudian meningkat drastis ketika banyak orang yang bekerja. Saya menduga salah satu penyebabnya adalah ventilasi yang kurang bagus.
Ya. Karena protokol kesehatan ini saya rasa sudah tidak asing, di TV-TV selalu diinformasikan, orang pasti sangat belajar, sangat ini ya. Tapi ventilasi ini tidak begitu banyak disinggung. Ya. Kemudian untuk petugas kesehatan, apa yang dilakukan ketika dia harus merawat pasien berada di dalam ruangan, mereka menggunakan masker yang kerapatannya 95%. Ya. Ada yang namanya N95, ada yang KN95, ada yang FFP2 standarnya ya. Nih, dia mampu menyaring udara yang masuk ke hidung, masuk ke mulut ini sebanyak 95% tersaring. Jadi yang lolos itu hanya sekitar 5%. Kemudian untuk mata, kalau menggunakan face shield, menggunakan kacamata ini bisa mencegah adanya droplet masuk, bisa tertutup di sini. Tapi tidak bisa mencegah udara yang virus yang berasal dari samping. Makanya diperlukan ini Google ya. Google itu kayak kacamata renang bayangannya. Jadi dari samping juga tertutup rapat, dari depan tertutup rapat. Ini untuk mencegah adanya airborne ini, virus yang bisa bertahan 3 jam di udara ini untuk masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke mata dari petugas kesehatan. Biasanya mereka pakai ini. Ini yang kemudian menjadi level 3. Level 3, ini level 2, ini level 1. Ya, APD level 3, level 2, level 1. Airborne bisa juga muncul ketika memang ada tindakan-tindakan, jadi CDC itu merekomendasikan untuk tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol, maka terapkan pencegahan menggunakan airborne transmission. Ini. Pada orang yang RJP, resusitasi jantung, pada orang yang pemeriksaan gigi, yang mengambil swab itu menggunakan APD level 3. Jadi ini teman-teman, cara penularan dari COVID ada droplet, kontak, dan airborne. Ini ya, ini cukup kompleks, bisa dipelajari. Kemudian ini epidemiologinya, penyakit-penyakit ini, orang yang menderita penyakit ini berisiko untuk menjadi komorbidnya dari penyakit COVID. Ya. Kemudian gejalanya kita nggak bisa menjelaskan secara rinci karena memang ternyata variasinya sangat banyak. Kemudian faktor usia juga, usia lansia ini resikonya lebih rentan, lebih tinggi fatalitasnya. Kemudian virusnya semacam ini. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.